Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Lina Herlina. Hari ini saya akan membahas materi mata pelajaran sejarah peminatan kelas 11, yaitu tentang peristiwa penting di Eropa. Yuk, apa saja peristiwa-peristiwa penting yang ada di Eropa? Nah, ini peta Eropa ya. Kemudian peristiwa-peristiwa penting yang ada di Eropa serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Nanti juga akan ada apa pengaruh atau dampaknya bagi Indonesia. Ada peristiwa Renaissance, ada Aufklärung, ada reformasi gereja, ada merkantilisme dan juga ada revolusi industri. Mari kita lanjut. Coba perhatikan, apakah ada yang sudah mengetahui foto tentang apa aja kah ini? Apa ada hubungannya dengan peristiwa penting yang ada di Eropa? Lanjut kita ke materinya ya. Nah, yang pertama itu ada Renaissance atau Renaissance, yang artinya merupakan atau berarti yang berasal dari bahasa Prancis yang artinya lahir kembali, yang merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern. Apa yang kemudian melatar belakangi Renaissance? Itu adanya pembatasan dalam segala aspek kehidupan oleh pemerintah atas saran gereja. Tokohnya ada Leonardo da Vinci yang kemudian melukis lukisan Mona Lisa. Nah, ini foto Mona Lisa ini oleh Leonardo da Vinci. Apa dampaknya bagi dunia dari peristiwa Renaissance? Itu munculnya aliran-aliran pemikiran seperti humanisme, nasionalisme, rasionalisme. Kemudian munculnya perkembangan ilmu pengetahuan seperti Galileo, Copernicus, Da Vinci, dan lain. Lanjut, kita ke merkantilisme. Apa itu merkantilisme? Merkantilisme itu identik dengan perdagangan atau yang berasal dari kata pertukaran atau komoditas. Merkantilisme merupakan kebijakan politik ekonomi negara imperialis yang bertujuan untuk menumpuk kekayaan berupa logam mulia sebanyak-banyaknya. Pada masa merkantilisme, logam mulia yang dimaksud itu adalah emas. Jadi semakin banyak emas itu akan dijadikan standar atau ukuran kekayaan, kesejahteraan, dan kekuasaan dari sebuah negara. Apa yang melatar belakangi merkantilisme? Itu berasal dari adanya intervensi negara dalam mengatur perekonomian. Tokohnya ada Adam Smith, ada Jane Goodall, ada David Hume, Thomas More. Apa dampaknya? Dampaknya itu adanya kolonialisme, kapitalisme, dan imperialisme kuno. Adanya politik monopoli, dan lain-lain. Lanjut, kita lanjut ke reformasi gereja. Tahukah kalian apa itu reformasi gereja? Kenapa sekarang ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan? Itu berasal dari peristiwa ini. Reformasi gereja itu adalah pembaharuan dalam kehidupan keimanan umat Katolik pada bangsa Barat. Apa yang melatar belakangi reformasi gereja? Itu karena adanya indulgensia, praktik nepotisme, munculnya Renaissance, dan lain-lain. Apa itu indulgensia? Indulgensia adalah surat penghapusan dosa yang dikeluarkan oleh gereja dan juga Paulus. Tokohnya itu ada Martin Luther yang berasal dari Jerman. Apa dampaknya? Dampaknya munculnya negara kecil, adanya demokrasi politik, dan terbelahnya Kristen. Hanya kemudian sekarang mungkin ditemukan ya, ada Kristen Katolik, Kristen. Aufklärung. Aufklärung berasal dari bahasa Jerman yang berarti pencerahan atau enlightenment dalam bahasa Inggris. Merupakan sebuah zaman di mana ditandai dengan usaha manusia untuk menggunakan akal. Apa yang melatar belakanginya? Itu adanya dominasi yang kuat dari gereja.
gereja. Tokohnya ada Isaac Newton. Isaac Newton itu siapa? Itu yang merupakan tokoh yang menemukan teori gravitasi. Revolusi industri. Revolusi industri adalah sebuah perubahan besar dalam proses produksi, di mana pada saat itu proses produksi menggunakan mesin yang sebelumnya dikerjakan dengan tangan atau tenaga manusia. Apa yang melatar belakangi pada saat itu revolusi industri terjadi di Inggris? Apa yang menyebabkan revolusi industri terjadi di Inggris itu karena Inggris itu dianggap sebagai negara yang aman, yang stabil, yang kuat modalnya. Kemudian munculnya tokoh di balik tokoh ilmu pengetahuan, kayaan barang tambang. Dampaknya yaitu munculnya imperialisme modern. Apa itu imperialisme modern? Adalah suatu kebijakan atau suatu kebijakan politik di mana negara jajahan itu digunakan sebagai tempat untuk memasarkan hasil industri. Lalu apakah ada dampaknya bagi Indonesia? Oh, ternyata ada. Apa dampaknya? Coba kita perhatikan. Dampaknya bagi Indonesia itu adanya, kalau yang positif, adanya perkembangan ilmu pengetahuan, munculnya ajaran Kristen Protestan, adanya politik etis yang menghasilkan golongan terpelajar, itu peristiwa Aufklärung dan tempat pemasaran hasil industri. Yang negatif apa? Terjadinya kolonialisme. Penjelajahan bangsa barat ke dunia timur itu pada perkembangannya akan menghasilkan kolonialisme di negara-negara terutama seperti contohnya Indonesia, politik monopoli dan juga adanya sikap individualisme. Sekian dulu untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.